Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 4 orang dengan saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Poma dengan NIM 21033105 dan teman saya itu Cynthia Adianti dengan NIM 21033179 dan teman saya juga ada Fioni Pelangi Putri dengan NIM 21033185 dan teman saya satu laginya yaitu Yeli Yuliawati dengan NIM 21033187. Baiklah, eksperimen fisika modern kita pada kali ini yaitu tentang efek Hall. Lanjut. Nah, pada tujuan untuk dalam praktikum efek Hall ini, yang pertama itu menentukan density pembawa muatan. Yang kedua itu menentukan jenis pembawa muatan. Yang ketiga menentukan konstanta Hall. Lanjut. Nah, pada praktikum efek Hall ini itu ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu sensor magnetic field 2 axis. Yang kedua itu aparat efek Hall. Yang ketiga itu 550 interface universal. Yang keempat itu perangkat lunak Pasco Capstone. Lanjut. Nah, pada praktikum efek Hall ini ada beberapa teori dasar. Nah, dari buku teori dasar dari buku yaitu harus dapat dianggap sebagai muatan negatif yang bergerak ke satu arah seperti pada gambar 1 atau sebagai muatan positif yang bergerak ke arah yang berlawanan. Lihat pada gambar 2. Untuk menentukan mana yang sebenarnya semikonduktor dibenamkan dalam medan magnet yang melintang dengan arah aliran arus. Muatan yang bergerak mengalami alfa kecepatan kali B gaya menyebabkan penumpukan muatan di satu sisi semikonduktor menciptakan medan magnet. Jika pembawa muatan negatif dilihat pada gambar 1, ada penumpukan muatan negatif di sisi kanan konduktor. Jika pembawa muatan positif dilihat di gambar 2, ada penumpukan muatan negatif di sisi kiri konduktor. Dengan demikian, tegangan Hall yang diukur melintasi konduktor akan positif atau negatif, tergantung pada tanda pembawa muatan. Lanjut. Nah, pembawa muatan akan mencapai kesetimbangan ketika gaya magnet sama dengan gaya listrik. FB sama dengan FE. QVB sama dengan QE, di mana Q adalah muatan, V adalah kecepatan hanyut pembawa muatan, sedangkan B adalah kuat medan magnet, dan E adalah kuat medan listrik. Kecepatan drift terkait dengan arus I dalam shift. I sama dengan charge per delta T sama dengan volume charge density kali volume E per delta T sama dengan N kali BdW kali E per delta T sama dengan NBDPE. Lanjut. Di mana W adalah panjang shift, D adalah ketebalan shift, B adalah lebar shift, E adalah besarnya muatan elektron, dan N adalah jumlah pembawa muatan per satuan volume. Jadi dirumuskan E sama dengan UH per B. Substitusikan persamaan 2 untuk V dan persamaan 3 untuk E ke dalam persamaan 1 menghasilkan IB per E NEBD sama dengan UH per B. Memecahkan untuk tegangan Hall memberi UH sama dengan IB per NED. Lanjut. Pada bagian 1, medan magnet dipertahankan konstan dan harus divariasikan. Persamaan 4 tadi menunjukkan bahwa grafik tegangan Hall versus FES harus menghasilkan garis lurus dengan kemiringan B per NED. Jadi UH sama dengan B per NED kali I. Pada bagian 2 harus dijaga konstan dan medan magnet divariasikan. Seperti persamaan 4 tadi menunjukkan bahwa grafik tegangan Hall PS digabungan B harus menghasilkan garis lurus dengan kemiringan I per NED. Jadi UH sama dengan I per NED kali B. Lanjut. Nah, masuk ke teori para peneliti. Itu efek Hall adalah fenomena fisika di mana medan magnet yang diterapkan pada suatu bahan konduktif akan menghasilkan perubahan tegangan pada bahan tersebut. Yang tegangan tersebut tegangan kecil. Sensor Hall menggunakan prinsip ini untuk mengukur atau mendeteksi keberadaan arah
dan intensitas medan magnet. Sensor Hall umumnya terdiri dari bahan semikonduktor yang ditempatkan di dalam satu paket sensor. Menurut dari Yahya 2003. Nah, efek Hall menurut pendapat dari Yudhistira tahun 2019. Efek Hall mengamati efek Hall mengamati terjadi pada sebuah plat konduktor tipis yang dialiri oleh arus listrik. Apabila diberi medan magnet secara tegak lurus terhadap plat tersebut, efek yang diamati adalah timbulnya pada beda tegangan yang terdiri pada plat konduktor tersebut, di mana nilai beda tegangan tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada plat konduktor. Nilai beda tegangan ini disebut tegangan Hall atau Hall voltage atau itu VH. Lanjut. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu menurut Putri 2022, medan magnet dapat didefinisikan sebagai ruang di mana suatu benda mengalami gaya magnetik yang besar dan arahnya dilukiskan sebagai garis-garis khayal yang disebut garis-garis gaya magnetik. Adanya kutub-kutub magnet yang memiliki gaya tarik-menarik dan tolak-menolak menimbulkan medan magnet. Oleh Andre Marie Ampere, hubungan antara arus listrik dan kemagnetan dikembangkan dengan perhitungan matematis disertai penggambaran melalui kaidah tangan kanan. Selanjutnya. Menurut Febrianti 2023, secara khusus medan magnet menghasilkan arus yang tidak sama antar kedua kolektor. Sinyal keluaran diambil sebagai tegangan diferensial yang dikembangkan melintasi resistance beban keluaran. Menurut Skate et al. 2019, dalam efek Hall klasik, arah arus I dan medan magnet B menentukan arah gaya magnet. Muatan permukaan menghasilkan medan listrik transversal E. Nah, menurut Kleberger 2019, pada percobaan efek Hall terdapat prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi karena pembawa muatan memberikan kenaikan arus yang mengalir melalui sampel dan akan dibelokkan oleh medan magnet B sebagai fungsi kecepatan, yaitu F dikali E V dalam kurung V dikali B. Dengan F adalah gaya yang bekerja pada muatan dan E adalah muatan elementer. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Pada tahap persiapan, yang pertama yaitu menghubungkan elektromagnet ke hal efek aparatus yang berlabel excitation current atau IM menggunakan banana jack dapat kita lihat pada gambar 2.4. Kedua yaitu melihat bagian belakang hal efek probe menghubungkan port 1 atau IS menggunakan banana jack ke hal current IS pada hal aparatus efek aparatus. Melihat bagian belakang hal efek probe menghubungkan probe yang berlabel UH menggunakan banana jack ke hal voltage pada hal efek aparatus. Ketiga yaitu menggunakan kabel ekstensi pasport antara sensor magnetic field to axis dan port pasport pada interface universal 550. Keempat yaitu menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin antara port bertanda interface Hall voltage pada aparatur efek Hall dan input analog A pada interface universal 550. Kelima yaitu menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin antara port bertanda interface Hall current pada aparatur efek Hall dan input analog B pada interface universal 550. Keenam yaitu mengatur ketinggian sensor magnetic field to axis dan hal efek probe pada ketinggian yang sama.
Kemudian memposisikan di tengah-tengah magnetic field. Ketujuh yaitu menghidupkan interface universal 550 dan hal efek aparatus. Kedelapan mengatur excitation current IM sampai terbaca dengan 0. Ke-9 mengatur hal current atau IS sampai terbaca 0. Ke-10 yaitu membuka program Pasco Capstone dan dalam pengaturan perangkat keras, sensor arus hal, tegangan hal, dan medan magnet harus dikenali secara otomatis. Yang pertama, eksperimen pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan memvariasikan arus melalui semikonduktor, yaitu tahan konstanta medan magnet. Pada bagian percobaan ini, medan magnet akan dipertahankan konstan dan arus yang melalui semikonduktor akan divariasikan. Kita dapat men-setting seperti pada gambar, yaitu yang pertama memposisikan half rod di tengah medan magnet. Mengatur excitation current IM dengan nilai 0 sampai 100 mA ke nilai 500 mA, sehingga kekuatan medan magnet akan konstan. Ketiga, memastikan hal current atau IS bernilai 0. Keempat, yaitu mengklik preview dan mengatur hal current menjadi 0,5 mA, lalu menekan keep untuk merekam tegangan dan arus. Kemudian menaikkan hal current dengan penambahan 0,5 mA, menekan keep untuk masing-masing, sehingga hal current menjadi 5,5 mA. Kemudian menekan stop, lalu mengembalikan hal current ke 0. Kelima yaitu memindahkan hal probe keluar dari magnet, lalu menekan tombol tarik di samping sensor magnetic field, memasukkan sensor magnetic field ke medan magnet, lalu mengklik preview dan keep untuk merekam kekuatan medan magnet, kemudian tekan stop. Yang keenam yaitu mengatur arus 0 sampai 100 mA menjadi 800 mA, lalu merekam data lagi seperti langkah yang telah kita lakukan dari langkah 1 sampai 5. Lalu ketujuh yaitu mengeluarkan magnetic field sensor dan hal probe dari medan magnet. Kedelapan yaitu kompensasi tegangan hal karena petunjuk pengukuran hal voltage belum dipastikan persis melintasi semikonduktor, akan ada kemungkinan tegangan lain akan muncul yang disebabkan di sepanjang arah arus. Untuk menjadikan pengukuran yang lebih tepat, menggeser hal probe keluar dari magnet, mengatur arus magnet 0 ampere. Kemudian melakukan langkah 4 untuk menentukan hal voltage dalam keadaan tanpa medan magnet. Membuat grafik linear V terhadap I untuk menentukan kompensasi hal voltage. Nilai gradien atau kemiringan dari grafik pada data diperoleh dari percobaan sebelumnya. 9 yaitu pada grafik memplotkan grafik hubungan antara V dan I. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Cynthia telah menjelaskan terkait langkah-langkah dalam eksperimen atau prosedur dalam eksperimen efek hal ini. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Yeli. Pada Yeli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu eksperimen 2 tentang variasikan medan magnet tahan arus melalui konstanta semikonduktor. Pada bagian percobaan ini, medan magnet akan divariasikan dengan memvariasikan arus yang melalui elektromagnet, sedangkan arus yang melalui semikonduktor akan dipertahankan konstan. Daripada mengukur medan magnet setiap titik data, pertama-tama kita akan mengkarakterisasi medan magnet sebagai fungsi arus. Satu, untuk mengetahui hubungan antara kuat medan magnet dan arus yang melalui kumparan magnet, membuat tabel kuat medan magnet
yaitu tegak lurus. Di kolom kedua membuat kumpulan data yang dimasukkan pengguna yang disebut arus magnet dengan satuan MA. Mengisi kolom terlebih dahulu dengan nilai dari 50 hingga 900 MA dalam rentang 50 MA. Membuat grafik kuat medan magnet yaitu tegak lurus vs arus sebelumnya. Sebelumnya lagi. VS arus magnet yaitu ampere. Yang kedua mengatur hal current yaitu IS dan excitation current yaitu IM menjadi 0. Menekan tombol tarik di samping sensor magnetic field, memindahkan sensor magnetic field ke pusat magnet. Yang ketiga mengklik preview dan menyesuaikan excitation current yaitu IM arus melalui elektromagnet menjadi 50 MA. Kemudian mengklik keep. Selanjutnya 4. Mengatur excitation current sesuai nilai yang ada dalam tabel. Mengklik keep pada setiap nilai yang diubah, kemudian mengklik stop. Mengembalikan excitation current ke 0 untuk mencegah magnet menjadi terlalu panas. Yang kelima, pada grafik menetapkan kecocokan kurva kubik dalam kalkulator Capstone, membuat persamaan untuk medan magnet B, di mana B sama dengan A tambah B dikali I tambah C dikali I pangkat 2 tambah D dikali I pangkat 3. Dengan data satuan T di mana I sama dengan arus magnet A dan A, B, C, dan D adalah koefisien kecocokan kubik. Keenam, memindahkan magnetic field sensor dari magnet dan memindahkan hal efek probe ke tengah magnet. Ketujuh, mengatur arus hal IS 0 sampai 10 MA ke nilai 5 MA. Kedelapan, mematikan excitation current IM 0 sampai 1000 MA adalah 0. Kesembilan, mengatur range pengambilan sampel 10 Hz. Kesepuluh, mengklik preview dan meningkatkan excitation current menjadi 50 MA dan mengklik keep. Melanjutkan untuk meningkatkan excitation current dengan range 50 MA hingga 900 MA. Mengklik keep untuk setiap pengaturan saat ini, kemudian mengklik stop. 11. Mengatur hal current 0 sampai 10 MA ke nilai 8 MA, lalu menekan data lagi. Mengulangi langkah 7 sampai 12. Yang ke-12 sampai 10. Yang ke-12 pada grafik, memplotkan grafik hubungan antara V dan B. Tabel data, untuk tabel data 2.1a, yaitu variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,04 T dan IM-nya yaitu 500 MA. Terdapat pada tabel data PPT. Selanjutnya, untuk tabel ke 2.1b yaitu variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,05 T dan IM-nya sama dengan 800 MA. Terdapat pada tampilan di layar. Selanjutnya, untuk tabel 2.C variasi arus listrik dengan B sama dengan 0 T dan IM-nya sama dengan 0 MA. Di mana ada tegangan Hall dan juga kuat arus. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu tabel 2.2b variasi medan magnet dengan A-nya sama dengan 1,8 kali 10 min 4, B sama dengan 1,6 kali 10 min 6, C sama dengan 3,8 kali 10 pangkat min 9, dan D sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 22. Di mana ada tabel magnet current yaitu dengan satuan MA, medan magnet ukur dengan satuan T, dan juga medan magnet hitung dengan satuan T. Selanjutnya, ke tabel 2.2b variasi medan magnet dengan IS-nya yaitu 5 MA. Ada data half voltage yaitu dengan satuannya MV dan
B sama satuannya T, dan magnet current yaitu satunya MA. Selanjutnya, dan tabel terakhir yaitu tabel 2.2C, variasi medan magnet dengan IS-nya sama dengan 8 MA, dengan tabelnya yaitu Hall voltage dengan satuan MV, dan B dengan satuan T, dan magnet current dengan satuan MA. Selanjutnya, pengolahan data tabel 2.1A, variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,04 T, IM sama dengan 500 MA, dan D sama dengan 1, mm, jadikan M sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3. E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Dengan slope yaitu sama dengan B per NED, B yaitu slope DE. Slope sama dengan selisih M pada tabel 2.1A dan 2.1C. Sama dengan min 0,1283 kurang min 0,0116. Sama dengan min 0,1167. N sama dengan B per slope dikali DE sama dengan min 0,04 T per min 0,1167 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 3M dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19C, hasilnya yaitu 1,785 kali 10 pangkat min 21 E per M pangkat 3. RH-nya 1 per NE sama dengan 1 per 1,785 kali 10 pangkat min 21 M per M pangkat 3 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. C dapatkan hasil 0,003501 E per M pangkat 3. Selanjutnya, tabel 2.1B, variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,05 T, IM-nya sama dengan 800 MA, D 1,2 mm sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 M, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C, slope B per NED sama dengan B per slope EE dengan selisihnya, dengan slope-nya yaitu selisih M pada tabel 2.1B dan 2.1C menghasilkan min 0,0692, di mana N-nya didapatkan min 0,05 T per min 0,0692 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 3M dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19C dapatkan hasil 3,763 kali 10 pangkat min 21 E per M pangkat 3, di mana dapat yaitu RH-nya sama dengan 1 per NE, dapatkan hasil 0,0166 E per M pangkat 3. Untuk tabel 2.1C itu variasi arus listrik dengan B sama dengan 0,0 T, IM-nya sama dengan 0 MA, dan D sama dengan 1,2 mm sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 M, E-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Selanjutnya, tabel 2.2B sama dengan yaitu variasi Hall voltage dengan IS-nya sama dengan 5 MA, 5 kali 10 pangkat min 3A, D sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3M, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C, B sama dengan 2,3 mm, 2,3 kali 10 pangkat min 3M, W sama dengan 3,9 mm, 3,9 kali 10 pangkat min 3M. N-nya 1 per slope dikali DE, didapatkan hasil min 3,5191 kali 10 pangkat min 21 E per M pangkat 3. Dengan V-nya slope per H, di mana min 0,074 per 2,3 kali 10 pangkat min 3 didapatkan hasil min 3,21. Dengan RH-nya didapatkan hasil min 0,0000177 E per M pangkat 3. Selanjutnya, untuk tabel yang terakhir, tabel 2.2C variasi Hall voltage dengan IS-nya 8 MA
8 kali 10 pangkat min 3A, D sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3M, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C, B 2,3 kali 10 pangkat min 3M, W sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 3M, dengan N sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3A per min 0,116 kali 1,2 kali 10 pangkat min 3M dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19C dapatkan hasil min 3,5919 kali 10 pangkat min 21E per M pangkat 3. Dengan V didapatkan hasil min 5,04. Dengan RH-nya didapatkan hasil min 0,0174 E per M pangkat 3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya terima kasih kepada Jadi telah menjelaskan itu untuk pengelolaan data. Selanjutnya itu kepada Fiani dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan pada praktikum kali ini yang berjudul efek Hall. Ada 3 percobaan yang akan dilakukan oleh kami, yaitu variasi arus listrik, variasi medan magnet, dan variasi Hall voltage. Pada percobaan pertama ada 3 variasi IM, yaitu 500 mA, 800 mA, dan 0 mA. Untuk IM 500 mA diperoleh nilai yaitu tegangan halnya sebagai berikut, sedangkan kuat arusnya yaitu sebagai berikut. Kemudian data ini diolah dan didapatkan nilai density pembawa muatannya 1,785 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3. Dan konstanta halnya yaitu 0,003501 E per M pangkat 3. Untuk IM 800 mA diperoleh nilai yaitu tegangan halnya sebesar sebagai berikut, sedangkan untuk kuat arusnya sebagai berikut. Kemudian data ini diolah dan didapatkan nilai density pembawa muatannya 3,763 dikali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3 dan konstanta halnya 0,00166 E per meter pangkat 3. Untuk IM0 MA diperoleh nilai yaitu tegangan halnya sebagai berikut. Sedangkan untuk kuat arusnya sebagai berikut. Kemudian percobaan medan magnet, setelah dilakukan percobaan diperoleh nilai A sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4. B sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6. C sama dengan 3,8 kali 10 pangkat min 9. D sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 22. Ada 18 data yang diperoleh untuk medan magnetnya, di mana memvariasikan magnet current-nya dari 0 sampai 900 mA, maka diperoleh medan magnet ukurnya sebagai berurutan sebagai berikut. Kemudian nilai A, B, C, dan D tadi diolah, maka diperoleh medan magnet hitungnya yaitu sebagai berikut. Setelah membandingkan BU dengan BH, maka didapatkan presentasi kesalahan yang sangat besar, di atas 15%. Maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan teori. Terdapat kesalahan yang dilakukan seperti tidak tepat dalam mengklik keep saat memvariasikan magnet current-nya, tidak menekan tarik, dan pada eksperimen yang dilakukan, current-nya berbanding terbalik dengan medan magnet. Terakhir, variasi Hall voltage pada percobaan ini ada 2 variasi IS-nya, yaitu 5 mA dan 8 mA. Untuk IS 5 mA dengan variasi medan magnet sebelumnya diperoleh Hall voltage-nya sebagai berikut. Kemudian data ini diolah sehingga diperoleh density pembawa muatannya yaitu N sama dengan min 3,5191 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3 dan RH sama dengan min 0,000177 E per M pangkat 3. Untuk IS 8 MA dengan variasi medan magnet sebelumnya diperoleh voltage sebagai berikut.
Kemudian data ini diolah sehingga diperoleh density pembawa muatannya N sama dengan min 3,5919 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3. Dan RH sama dengan min 0,00174 E per M pangkat 3. Untuk tugas akhirnya itu ada 3 soal. Yang pertama, pada percobaan bagaimana tanda muatan yang diperoleh. Jawabannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan, tanda muatan yang diperoleh dari hasil percobaan adalah negatif. Dengan ini menunjukkan jenis muatan elektron atau bermuatan negatif. Yang kedua, berdasarkan percobaan, bagaimana pengaruh arus terhadap tegangan hal, yaitu pengaruhnya yaitu di mana arus dan tegangan hal berbanding lurus. Di mana semakin besar nilai tegangan hal yang diberikan, maka arus hal yang dihasilkan akan semakin besar juga. Sebaliknya, semakin kecil tegangan hal yang diberikan, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Yang ketiga, berdasarkan grafik hubungan V dan I, bagaimana kerapatan muatan yang diperoleh. Jawabannya itu berdasarkan grafik hubungan V dan I, terdapat dalam tabel 2.1a, kecepatan muatan yang diperoleh yaitu N sama dengan 1,785 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3. Berdasarkan grafik hubungan V dan I, yaitu terdapat pada tabel 2.1b, kecepatan muatan yang diperoleh yaitu N sama dengan 3,763 kali 10 pangkat 21 E per meter pangkat 3. Kesimpulannya yaitu yang pertama, density pembawa muatan IM sama dengan 500 MA, N sama dengan 1,78 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3, IM sama dengan 800 MA, N sama dengan 3763 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3, IS sama dengan 5 MA, N sama dengan min 3,5191 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3, IS sama dengan 8 MA, N sama dengan min 3,5919 kali 10 pangkat 21 E per M pangkat 3. Yang dua, jenis pembawa muatan adalah elektron. Yang ketiga, konstanta hal. Untuk IM sama dengan 500 MA, RH sama dengan 0,003501 E per M pangkat 3. Untuk IM sama dengan 800 MA, RH sama dengan 0,0166 E per M pangkat 3. Untuk IS sama dengan 5 MA, RH sama dengan min 0,00177 E per M pangkat 3. Untuk IS sama dengan 8 MA, RH sama dengan min 0,00174 E per M pangkat 3. Sekian. Oke, habis. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fioni.